Baik, sebelumnya selamat pagi Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Sita Lestari dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Selindra, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Universitas Nalanda. Untuk yang pertama, Universitas Nalanda ini terletak di 72 km dari kota Patna yang merupakan ibu kota negara bagian Bihar dekat Nalanda di India. Nalanda ini berlokasi sekitar 55 mil tenggara dari kota Patna yang merupakan pusat pendidikan agama Buddha dari tahun 427 sampai dengan 1197 sesudah Masehi. Kemudian untuk sejarah singkatnya, universitas ini didirikan pada abad ke-5 oleh Raja Gupta atau Kumara Gupta pada masa pemerintahan Raja-Kerajaan Pala. Kerajaan Nalanda ini berasal dari bahasa Sanskrit yang artinya pemberi pengetahuan atau simbol pengetahuan. Dulunya bernama Nalanda Mahavihara atau Great Nalanda Monastery dan mengalami kejayaan hampir 800 tahun pada abad 427 Masehi sampai dengan 1197 Masehi. Kemudian untuk bangunannya, Universitas Nalanda adalah salah satu universitas perumahan pertama di dunia karena memiliki asrama bagi siswa. Hal ini juga menjadi salah satu universitas paling terkenal. Dalam masa kejayaannya itu menampung lebih dari 10.000 siswa dan 2.000 guru. Universitas ini dianggap sebagai karya arsitektur dan ditandai oleh dinding tinggi dari satu pintu. Nalanda merupakan 8 kampus terpisah dan 10 kuil, bersama dengan banyak ruang meditasi dan ruang kelas, dengan pekarangan yang diisi danau dan taman. Perpustakaan ini terletak di sebuah bangunan 9 lantai dengan nama Dharma Gunj atau Mountains of Truth atau Gunung Kebenaran, di mana peziarah dari dinasti Tang dan sarjana Tiongkok Xuanzang belajar di sana. Pengajar dan menasibkan hampir 15 tahun di Universitas Nalanda. Dia meninggalkan laporan rinci dari universitas tersebut pada abad ke-7. Yijing juga meninggalkan informasi tentang kerajaan yang terbentang di rut antara Cina dan Universitas Nalanda. Dia bertanggung jawab untuk menerjemahkan sejumlah besar kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Tionghoa. Kemudian untuk sistem pendidikan, di Nalanda ini adalah salah satu universitas pertama di dunia yang pernah berasrama. Pada masa kejayaannya, universitas ini pernah mengakomodasi lebih dari 10.000 murid dan 2.000 guru. Universitas ini dianggap sebagai mahakarya arsitektur. Nalanda mempunyai 8 taman berpagar terpisah dan 10 kuil, bersama dengan beberapa aula meditasi dan kelas. Perpustakaannya di sini terletak di gedung bertingkat 9, di mana banyak buku tulis di sini. Pelajaran yang diajarkan di Universitas Nalanda ini mencakup semua bidang pembelajaran dan telah menarik berbagai murid dan orang-orang yang terpelajar dari Korea, Jepang, Tiongkok, Tibet, Indonesia, Persia, dan Turki. Kemudian pengaruh terhadap agama Buddha. Sejumlah ajaran yang sekarang dianggap sebagai ajaran Vajrayana berakar dari tradisi dan ajaran di Nalanda atau pada akhir abad ke-9 sampai dengan abad ke-12. Kemudian aliran agama Buddha yang lain seperti aliran Mahayana juga berasal dari universitas ini. Aliran Theravada juga diajarkan di Universitas Nalanda, namun aliran Theravada tidak dikembangkan lebih jauh di Nalanda. Nalanda pada sewaktu zaman Buddha. Sang Buddha pernah disebutkan beberapa kali bermalam di Nalanda. Menurut Kewata Sutta, agama Buddha Gautama, Nalanda telah menjadi tempat yang terpengaruh dari makmur. Terdapat sebuah catatan di Samyutta Nikaya
mengenai kota tersebut pernah mengalami beberapa kali bencana kelaparan. Kemudian Sariputta yang merupakan murid Sang Buddha lahir dan meninggal di Nalanda. Nalanda merupakan tempat tinggal Sonadina. Mahabharata bernama Kali pernah disebutkan menginap di Nalanda. Dan disebutkan pula mahasiswa mencapai moksa di Pawapuri yang berlokasi di Nalanda. Kemudian Raja Asoka pada tahun 250 sebelum Masehi dikatakan pernah membangun kuil di sana menurut sumber dari Tibet. Garjuna pernah mengajar di sana. Kemudian ada prasasti Nalanda. Prasasti itu menyebutkan Raja Balaputra Dewa menjadi raja terakhir dinasti Sailendra yang terusir dari Jawa Tengah akibat kekalahannya melawan kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya. Balaputra Dewa meminta kepada raja agar mengakui haknya atas kerajaan Sailendra. Di samping itu, prasasti ini juga menyebutkan bahwa Raja Dewa Baladewa berkenan membebaskan 5 buah desa dari pajak untuk membiayai para mahasiswa Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Kemudian untuk sejarah kehancuran. Oleh karena hilangnya pengaruh agama Buddha di India pada abad ke-12, universitas ini mengalami kemunduran. Pada tahun 1193, Universitas Nalanda akhirnya hancur karena dihancurkan oleh pasukan Muslim di bawah pemerintahan Bhaktiar Khalji. Kejadian ini dianggap sebagai akhir ketuntasan kehancuran agama Buddha di India. Telah disebutkan pula Khalji yang menanyakan kepada Al-Quran di Universitas Nalanda sebelum menghancurkan universitas tersebut. Ketika penerjemah Tibet Chaklotsawa mengunjungi universitas tersebut tahun 1235, tempat tersebut sudah dalam keadaan rusak parah, namun masih menyisihkan sekumpulan kecil biku. Berdasarkan catatan sejarah, Universitas Nalanda 3 kali mengalami penghancuran, namun hanya 2 kali dibangun kembali. Untuk penghancuran pertama adalah akibat serbuan bangsa oleh Hum di bawah Mihirakula pada masa pemerintahan Skandagupta pada Masehi 455 sampai dengan 460 Masehi. Namun, penerus Skanda ini segera melakukan restorasi, bahkan meningkatkannya dengan bangunan megah dan diberkahi dengan sumber daya yang cukup untuk membiarkan universitas menopang dirinya sendiri dalam jangka panjang. Kemudian kehancuran kedua datang lewat serangan kerajaan Gaudas dari Banggal pada abad ke-7. Kali ini kemudian Raja Buddha Harsawardhana pada tahun 606 sampai dengan 648 Masehi memulihkan Universitas Buddhis ini. Kemudian pukulan terakhir datang ketika universitas ini hancur lebur dan dalam serangan dari Turki yang dipimpin oleh Bhaktiar Khilji pada tahun 1193. Peristiwa ini dipandang oleh para ahli sebuah tonggak akhir dalam penurunan agama Buddha di India. Oleh karena ribuan biksu dibakar hidup-hidup dan ribuan dipenggal sebagai Khilji yang terbaik untuk mencabut akar Buddhisme. Kemudian runtuhan Universitas Nalanda. Beberapa jumlah bangunan runtuhan masih bertahan dekat dengan Surya Mandir, sebuah kuil Hindu. Reruntuhan ini digali kembali memiliki luas arena sebesar 150.000 meter persegi dibandingkan dengan catatan Xuanzang mengenai luas Nalanda. Diperkirakan hampir 90% dari universitas tersebut belum digali. Nalanda tidak lagi ditempati. Pusat populasi terdekat berada di sebuah desa bernama Pargon. Pada tahun 1951, sebuah pusat pendidikan modern telah ada didirikan dekat tempat tersebut oleh biku Jagdish Kashyap bernama Nawa Nalanda Mahavihara.
Museum Nalanda ini menyimpan sejumlah manuskrip dan memanjang sebuah barang-barang bersejarah dari penggalian. Selanjutnya, rencana pembangunan kembali. Pada tanggal 9 Desember 2006, New York Times melaporkan rencana detail pengerjaan pengembangan kembali Universitas Nalanda yang menasbihkan dana sebesar 1 miliar dengan situs kuno tersebut sebuah konsorsium yang diketahui oleh Singapura beserta dengan Tiongkok, India, Jepang, dan negara-negara lainnya yang mengumpulkan dana sebesar 500 juta untuk membangun universitas baru tersebut dan 500 juta lainnya untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya pada tahun 28 Mei 2007, Marinius melaporkan bahwa universitas tersebut akan menerima sejumlah 1.137 murid pada tahun pertama dan 4.530 pada tahun kelima. Kemudian pembangunan yang ketiga pada tanggal 12 Juni 2007. New Post India melaporkan bahwa seorang diplomat Jepang, Noron Motoyasu, mengatakan bahwa Jepang akan membiayai pembangunan Universitas bertaraf internasional di Nalanda, Bihar. Dilaporkan juga bahwa universitas tersebut akan berasrama seperti Universitas Nalanda. Sekian penjelasan mengenai Universitas Nalanda yang dapat saya sampaikan. Sekian, Namo Buddhaya.